Oke, nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk malam ini pidatonya mungkin di planning lagi supaya tidak terlalu larut, dan saya berharap intinya untuk petugas yang malam sebelumnya, yang malam ini mau bertugas, ya manfaatkan waktu, latih lagi untuk anunya supaya besok tidak sampai pidatonya terlalu pendek. Kemudian apa lagi? Ya usahakan latih gimana caranya supaya pembawaan dalam berbicara di depan teman-teman tidak monoton itu terus seperti malam-malam sebelumnya. Oke, untuk malam ini kita akan minta perwakilan setiap kelas. Yang kelas A langsung yang di depan saya, ya yang akan ya apa kelas A besok IPA. Tamim mau seton kunut atau tahiyat atau dua-duanya? Lebih baik lagi dua-duanya. Kemudian yang kelas B, yang tidak pernah kelas B ini ya Hilman. Terus kelas C Januar. Udah adik lagi. Kamu lagi. Kelas C ini ya. Ya, Danis. Danis kelas C. Oh iya, kelas B. Kemudian yang kelas D Rizwan. Rizwan ya. Udah. Ketika presentasi sudah dimulai, harapannya adalah tenang dan diam. Kemudian yang kelas 1 halo, tenang dulu yang kelas 2. Ivan Lapa Zahir. Kemudian yang kelas D yang paling belakang siapa itu? Dio. Kok kelas A? Masa minta duduk di sanunya. Yang kelas B angkat tangan. Kenapa ada duduk sesuai kelas formalnya? Yang kelas B ini Alif ya, Faiz. Siapa sih namanya? Faris Ahmad Alif. Kelas C Danu, saya masih belum puas ya. Betul. Udah. Yang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hafalan yang sudah saya hafal untuk pelajaran besok pagi fikih ibadah. Yang pertama, tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Gunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadayat wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atoit wa kini birahmatika sarroma kodayat wala yaiz fa innaka takdi wala yukdo alaik falak wa innahu la yaiz man la yazillu man wala yaizu man adayat tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa sahbihi wasallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entah saya yang agak kurang ini ya, nanti coba dianu lagi tuh mulutnya. Tapi bagus, udah bagus ya. Kemudian, ayo. Kelas B dapat apa? MTK. Yang kedua, ya yang dibaca sudah, yang dipelajari. Ya. Kalau MTK tidak dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan Eh, memperlihatkan hasil hasil belajar saya dengan pelajaran IPS. Sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dari bentuk fisiknya. Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kayu, persela, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pembangkit energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat tidur, baik di daratan atau di angkasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yang saya baca buku PPKN. Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku yang berjudul Santosoma pada abad 14 di zaman kerajaan Majapahit. Pancasila memiliki dua arti. Pancasila dibaca pendek dan Pancasila dibaca panjang. Dan Pancasila memiliki lima tingkatan, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, bersifat dengki, minum minuman keras, berbohong, dan tidak boleh mencuri.
Sekian dulu. Yang di belakang ngasih sendiri. Ya, apa yang disampaikan sama temannya tadi? Ya, maksud saya materi yang disampaikan apa? Terus, semua yang disampaikan tadi itu apa? Tadi hasil sendiri tadi. Sekarang, coba sampaikan ulang apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Kenapa tidak bisa? Nah, ini yang membuat saya pribadi agak risih lama-lama kalau ngomong. Sini diminta mendengarkan. Maju ndak, duduk dengarkan temannya menyampaikan. Untuk yang kelas 1, insya Allah ya besok lagi ya. Khusus I4, waktu yang diberikan sekiranya malam ini tidak jadi, kemudian besok diminta kemudian belum siap, ya nanti ada hadiahnya nanti. Ya ya. Tidak jadi alasan. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, perhatikan. Kemungkinan nanti yang ngomong saya minta maju ke depan kemudian ulangi penyampaian ini. Yang pertama, bagi yang menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita tadi sore, jadi untuk kita semua di sini dipantau. Sekiranya ada masalah yang mungkin timbul namun belum diselesaikan, ya yang perlu adik-adik tahu, pembina guru-guru kita itu secara pelan-pelan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan lalu diingat, dengan adanya 3 pembina, khususnya guru-guru kita yang sudah ini ya, yang sudah banyak pengalamannya, itu masih kewalahan nih menghadapi tingkah laku kita yang masih suka belum bisa diatur. Sederhana, ketika teman ngomong jangan ada yang berbicara. Itu padahal kan udah disampaikan itu. Nanti dia yang disuruh maju diam, aku kayak patung. Nanti temannya yang maju, dia ngomong di belakang. Nah, kebiasaan yang seperti ini harus dihilangkan. Supaya kesannya nanti ketika ke tengah masyarakat, tapi ada tuan guru yang ngisi pengajian. Kita hadir di pengajian itu. Kemudian sifat bawaan yang di pondok kita bawa ke rumah. Ya ngomonglah sama teman, ya berjorak lah. Yang nanti di luar main HP sampai pun volume HP-nya. Ini yang perlu dihilangkan. Kebiasaan buruk seperti ini. Sulit ya, tapi pelan-pelan. Ya selama mau usaha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, main-main. Ketika tidak pernah disampaikan ya jarang mungkin disampaikan. Ingat, ya usahakanlah penyampaian itu betul-betul kayak jangan sampai diulangi lagi. Untuk main-main, yang namanya orang main-main itu tidak melukai satu sama lain, tidak membuat orang lain merugi. Jangan sampai nanti ada yang main-mainnya pakai blok, ada yang main-mainnya pakai kabel, ada yang main-main pakai besi nanti. Pakai, halo dulu nih ya. Sewaktu kelas kami dulu di masjid yang ini tapi ya, musola air lebat ini, di tembok yang itu belum di tembok dulu ya dia, ada tumbuhan salak. Bukan salak, pohon kaktus. Nah duri-durinya itu
itu yang dicabut kemudian ditaruh di lantai supaya kami yang dulu itu tertusuk. Di sana niatnya apa? Main-main, tapi membuat orang lain kesakitan. Main-main ingat tidak membuat orang lain itu sakit atau rugi. 2. Sekiranya udah terlanjur, ya terlanjurnya itu bukan tapi ini kenapa kok bisa berdarah? Saya main-main tadi Ustaz, saya pukul kepalanya pakai besi. Kalau udah tahu dirinya salah, nah itu berjorak Ustaz, minta maaf. Kalau membuat kepala orang sampai berdarah bonyok segala macam, jangan pernah mengaku melandaskan itu nih main-main itu. Kalau udah tahu cara main-mainnya salah, langsung minta maaf. Jangan membela diri dengan alasan main-main itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengarkan baik-baik. Untuk yang ketiga ini, saya berharap saya tidak melarang kalian mau memperbaiki apa, mau memperbaiki engsel lemari, memperbaiki buku, baju, segala macam. Tapi lihat waktu dan kondisinya. Kalau waktunya sudah masuk waktu kegiatan. Nanti jadi waktu yang lain, waktu istirahat seperti yang tadi. Ya setelah sholat isya, silakan di sana manfaatkan untuk rapi-rapikan apa namanya nih, lemari yang tadi, yang kabel, lampu segala macam. Tidak ada yang larang, malah kami bersyukur. Amin. Bersama teman-teman yang lain tadi mau untuk berinisiatif memperbaiki lampu yang itu. Cuman yang menjadi kekecewaan untuk saya pribadi adalah waktu yang dipakai adalah waktu kegiatan. Terus tadi dibilang udah izin di Ustaz Budi tadi. Ya apa minta izin di saya? Berebasan ngomong aja enggak. Belum. Jangan begitu ya. Itu yang berapa tadi? 3. 2 hal yang terakhir. Ini. Ingat saya berharap siapapun yang merasa sakit, tolong ya. Ya wajar-wajar lah. Kalau sakit, datang minta obat. Kalau tidak ada di saya, nanti ke ruang kesehatan. Tidak ada juga, kalau ada uang yang dibawa itu pakai beli. Kemudian istirahatnya, paling tidak istirahat di kelas atau di ruang kesehatan. Maaf, secara akal sehat, kalau orang sakit, dia tidak mungkin nerobos, nyerongkang ke ruangan. Nah, pertanyaannya, ketika ada yang mengaku dirinya sakit, kemudian tahu masuk ke ruangan itu dengan cara nyerongkang, saya pribadi nih, ya timbul rasa seuzon. Kok ada orang sakit? Kalau dibilang sakit kaki, tapi bisa dia nyerongkang. Kalau dibilang dia sakit kepala, nyerongkang, nah itu kan mustahil. Jadi, masa iya ya? Sakit kaki kok bisa dia nyerongkang? Kalau sakit, istirahat di tempat sudah. Bukan istirahat yang ini ya. Istirahatnya di mana sih sakit waktu itu? Kalau di kelas sakit, ya udah istirahat. Betul-betul sakit. Kayak yang kemarin, yang hari Jumat nih, ada game di kelas, saya bersama teman-teman yang lain. Izin, mohon maaf ibu, tidak bisa ikut untuk pelajaran permainan ibu. Ya udah, saya tidak keluar, diam di tempat. Sambil ngelihat, sambil mendengarkan juga apa yang dijelaskan oleh guru. Ini ya, mudah-mudahan besok tidak ada yang ceritanya saya kemudian nyerongkang lagi ya. Kita punya ruang kesehatan, manfaatkan ruang kesehatan itu deh. Dan saya berharap untuk kesehatan juga nanti diperhatikan teman-temannya yang sakit. Dengan jumlah sini yang berapa orang kesehatan? 8? Halo? Kesehatan? Angkat tangan? Banyak. Yang masih sulitnya ini di setiap divisi, semua termasuk kesehatan adalah saling suruh menyuruh. Ingat, untuk sakit, semua punya tanggung jawab. Nanti dilihat temannya sakit, nanti walaupun dia bukan kesehatan, langsung bergegas. Carikan obat di ruang kesehatan. Tapi harus izin dulu di petugasnya.
Kasih tahu juga petugasnya supaya siap nanti kesehatannya. Paham yang ini ya? Semua definisi kebersihan nanti kalau mau lihat teman-temannya yang sakit jadi sehat, gimana? Ruangan di kontrol. Untuk apanya? Sampahnya. Kalau ada sampah, ya di tiap-tiap sudut, di pinggir lemari, di atas lemari, belakang itu ada nggak ada nih. Termasuk KB ya, ruang 1. Itu dibuang nanti ke luar supaya tidak tumpuk, kumas segala macam. Supaya kita terhindar dari penyakit. Tuh. Yang terakhir, Jumat ini ya saya berharap bagi yang sudah dijenguk kemarin, saya berharap ya betul. Walaupun saya tidak tahu harapan kami itu akan terpenuhi. Kalau sudah dijenguk di Jumat yang kemarin, selain hari Jumat juga mungkin Sabtu, Ahad sudah dijenguk, jangan minta dijenguk di Jumat ini. Garis bawahi nih penyampaian penjengukan itu. Nanti yang boleh dijenguk selain di jadwalnya, misalkan kemarin Jumat adalah jadwal sanawiyah, kemudian Jumat yang akan datang, Jumat ini jadwalnya aliyah, ternyata ada yang dijenguk sanawiyah, ada permaklumannya. Satu, izin di pembina. Yang kedua, di sana kalau seandainya di jadwal penjengukannya tidak pernah datang ke asrama untuk menjenguk. Tapi kalau sebelumnya udah nenek suruh dengan tua deside datang ojok asrama. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kecemburuan antara teman yang tidak dijenguk. Ini kemana Jumat yang kemarin udah dia dijenguk Ustaz, kenapa kok Jumat ini dijenguk lagi dia? Kalau begitu caranya semuanya harus dijenguk sih. Nah nanti kalau ada yang ngeliat nanti temannya si A Jumat kemarin dijenguk, kemudian di Ahadnya dia dijenguk lagi, Selasa dijenguk lagi, Jumat yang ada juga dijenguk lagi, kasih tahu pembina nanti. Biar pembina yang ngomong sama, nggak usah sebut teman. Yang nyebut biasanya itu orangnya. Ininya saling ingatkan deh. Saya tidak deh. Perhatikan deh. Biar tidak terpanjang ya. Saya bukannya tidak ingin melihat kalian tidak dijenguk. Tapi kesannya satu nih. Yang tadi. Sini diminta maju. Presentasi. Dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Ternyata apa yang kita baca? Hanya sebatas 4 poin dari P5 itu. Kemudian minta dijenguk sama orang tua, dibawain inilah, dibawain itulah. Dalam 1 minggu orang tua tahunya kita belajar, tetapi ketika di video ternyata loh kok begini dia anak ini, jadi tidak kelihatan antara apa yang kita inginkan sama apa yang menjadi permintaan orang tua. Apa bahasa beliau tadi sore ini, tidak banyak permintaan orang tua, sini tidak ditanya makan goyahnya, saya sini tidak ditanya untuk jurumnya dan sebagainya, tapi yang ingin ditanya orang tua ketika komunikasi apa nih kabarnya, itu aja. Sama ketika sudah dipesan pagi-pagi kita belajar, oh anak ingat dede jangan sampai kita mengecewakan ketika sudah dikasih tahu belajar yang rajin karena buat masalah. Siapa yang bilang ngantuk itu? Azik? Boleh tahu Zik apa aja yang udah dipelajari? Sekarang banyak? Sholat. Coba maju depan. Yang sama bukunya. Alhamdulillah yang sama buku. Kasih namanya bukunya. Ayo. Waalaikumsalam.
Syarat wajib sholat ada 5. Islam, balik, berakal, dewasa, sehat. Merdeka, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penutupnya, nih, hilangkan kebiasaan ketika ada yang ngomong, kan potong pembicaraan orang yang lagi ngomong, termasuk yang tadi. Kalau ngantuk, tahu, paham, saya ini betul sini ngantuk. Cuman pertanyaannya, masa iya di setiap waktu setelah subuh tidur, waktu orang wirid tidur, nanti giliran kegiatan tidur, belajar, aduh, kayak yang tadi. Ingat ya, saya juga manusia, punya otak, punya hati. Memikirkan kalian juga itu termasuk. Jadi tidak mungkin saya minta kalian belajar 24 jam. Yang tidak ada istirahatnya. Nanti dikasih istirahat, langsung istirahat. Jangan usah keluyuran, jangan usah berjorak, jangan usah ngerumpi dulu. Paham yang ini adik ya? Oke? Jangan usah ulangi lagi yang begitu ya. Juga yang lain. Ingat yang tadi, kita sama-sama manusia nih, saya juga punya hati, punya juga perasaan, ngerti, pernah di posisi sini, gimana rasanya duduk mendengarkan penyampaian yang lama, kemudian belum masalah yang ada. Jadi saya berharap ini malam terakhir yang saya mau katakan, ketika ada orang yang lagi ngomong, tidak usah tiba-tiba, wam, mulutnya ditutup. Kalau ngantuk, ya tidak usah tiba-tiba bilang ngantuk. Itu termasuk apa nih, adab yang buruk, itu yang dihindari ya. Itu saja untuk malam hari ini. Untuk yang kelas 1 ya, kalau enggak ini ya, besok lagi mungkin di malam Jumatnya. Oke, itu saja dari saya. Oh ya, gimana untuk hafalan yang kelas 1? Ada yang enggak nyetor hari ini? Udah dihukum? Nah, kalian tidak boleh tidur. Hafal dia sekarang. Belum kalian ngapal, kalian belum boleh istirahat. Udah. Yang merasa tidak nyetor tadi, diam di musola. Ambil kitabnya, kalau tidak dibawa kitabnya. Oke, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin Rabbana rijal muslimin ya Allah ya qayyum la ilaha illa anta Allah la ilaha illa anta al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ولا يعوذهم ولا يعوذهم ولا يعوذهم ولا يعوذهم أستغفر الله إليه ويتوب إليه أستغفر الله إليه ويتوب إليه أستغفر الله إليه ويتوب إليه